Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Iis Rahmawati. Maksud dibuatnya video ini dan video-video kedepannya yaitu aku ingin sharing ke teman-teman apa yang aku pelajari di mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital dengan dosen pengampu Bapak Oo Ferianto, SE MSI. Di video pertama ini, aku akan membahas mengenai revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Di sana, aku akan membahas mulai dari sejarahnya, sampai terbentuknya revolusi industri itu sendiri, dan sampai ke tahap yang di masa sekarang ini, yaitu revolusi industri 4.0. Kita mempelajari lebih mendalam, kita pahami terlebih dahulu apa itu revolusi industri. Oke, langsung saja. Pengertian dari revolusi itu sendiri adalah perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang, dapat berupa perubahan sosial, budaya, dan politik, dan dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, bisa perubahan yang cepat, kecil, maupun besar. Contoh dari revolusi sosial itu sendiri adalah materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu revolusi industri. Nah, sedangkan pengertian industri sendiri adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku ataupun barang jadi di pabrik yang menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri adalah sebuah perubahan yang terjadi yang menandai pergantian ekonomi pekerja menjadi ekonomi berbasis industri dan mesin. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bahwa aku akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya revolusi itu sendiri, bagaimana proses terjadinya, yang awal mulanya semua pekerja dilakukan oleh manusia dan beralih atau digantikan oleh mesin. Jadi, istilah revolusi industri sebenarnya diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis Auguste Blanqui pada abad ke-19. Akan tetapi, tidak ada ilmuwan secara tegas yang mengemukakan terjadinya revolusi industri itu sendiri. Lalu, T.S. Anston memperkirakan terjadinya revolusi industri itu terjadi pada tahun 1760 sampai 1830. Nah, pada awal abad ke-16 di Inggris itu mulai memasuki abad pemikiran yang mengakibatkan munculnya banyak ilmuwan terkemuka dalam bidang pengetahuan dan teknologi, yang dimana itu menjadi awal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kemajuan ekonomi dan teknologi dengan lahirnya revolusi ilmu pengetahuan itu menjadi melatar belakangi lahirnya revolusi industri di Inggris. Nah, ini menjadi momentum dengan pesatnya perkembangan kapal tenaga uap. Kemudian di akhir abad tersebut terjadinya perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Orang-orang di Inggris terkenal sebagai orang-orang yang rajin dan tekun dalam penelitian alam. Kemauan dan keuletan warga Inggris itu juga didukung oleh adanya lembaga penelitian yang bernama The Royal for Improving Natural Knowledge yang didirikan tahun 1662 dan The French Academy of Science yang didirikan pada tahun 1666. Kedua lembaga ini mensponsori berbagai kegiatan eksplorasi alam, sehingga dengan adanya lembaga ini telah mendorong untuk terjadinya penemuan baru di kemudian hari. Lalu, singkatnya, pada akhir abad pertengahan, kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Kota yaitu kaum borjuis yang merupakan warga berjiwa bebas menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian. Penjelasan yang sudah aku sampaikan dapat disimpulkan bahwa revolusi industri ini adalah dapat dikatakan sebagai perubahan mendasar dari sistem ekonomi agraris yang dianut oleh negara Inggris pada saat itu menjadi sistem ekonomi industri. Selain itu, revolusi industri mampu merubah strata sosial di Inggris hingga menimbulkan kapitalisme modern hingga imperialisme modern. Revolusi industri juga telah mampu meningkatkan kemajuan umat manusia. Itu lahirlah istilah revolusi industri 4.0 yang ada di zaman sekarang ini. Revolusi industri 4.0 dapat dikatakan sebagai era digital di semua
di segala bidang. Pada revolusi industri 4.0 terjadi otomatisasi dengan teknologi cyber. Industri 4.0 telah menyentuh banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Industri 4.0 mengintegrasikan dunia digital dan fisik. Juga dapat meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, dan pertumbuhan pendapatan. Sekarang akan banyak menggunakan teknologi digital seperti aplikasi ojek online, lalu ada e-commerce, ada juga financial teknologi atau fintech, ada Internet of Things, dan juga AI atau Artificial Intelligence. Penjelasan mengenai hal tersebut akan aku jelaskan secara terpisah di video-video berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk video ini aku cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.